Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Minggu 20 Februari 2022, kita memasuki minggu ke-7 sesudah Epifani. Bukanlah sesuatu yang baru bagi kita untuk menjalani perlakuan yang jahat, tidak adil, sewenang-wenang, entah dari sesama kita, entah dari pihak tertentu yang mempunyai kekuasaan, entah karena kelemahan watak, entah karena niat buruk yang direncanakan. Saat mengalaminya, kita merasa susah, tersakiti, marah, dan terluka. Secara naluriah, kita ingin membalas sekurang-kurangnya memberikan perlawanan. Itu wajar dan manusiawi. Tapi kebenaran Injil mengajak kita untuk memberi respon yang berbeda. Kita harus melawan kejahatan, bahkan mengalahkan tanpa harus menjadi sama dengan mereka yang menyakiti kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, tema ibadah minggu ini cara membalas musuh, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rudianto dari Gereja Kristen Muria, Yogyakarta. Marilah kita menyambut undangan Tuhan untuk datang beribadah kepadanya, agar kita beroleh inspirasi dan kekuatan baru dari perjumpaan kita dengannya. Kita bangkit berdiri dan melantunkan pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 1, bait 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Allah yang hidup, Bapa kekal.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukanlah sesuatu yang baru bagi kita untuk mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan, bahkan jahat, tidak adil, dan sewenang-wenang. Entah dari sesama kita, entah dari pihak tertentu yang empunya kekuasaan. Entah karena kelemahan watak, entah karena niat buruk yang direncanakan. Saat mengalaminya kita merasa susah, tersakiti, marah, dan terluka. Secara naluriah kita ingin membalas, sekurang-kurangnya memberikan perlawanan. Itu wajar, manusiawi. Tapi kebenaran Injil mengajak kita untuk memberi respon yang berbeda. Kita harus melawan kejahatan, bahkan mengalahkannya, tanpa harus menjadi sama dengan mereka yang menjahati kita. Sebagaimana firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Marilah kita menyambut undangan Tuhan, beribadah kepadanya, untuk beroleh inspirasi dan kekuatan baru dari perjumpaan dengannya. Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dan membuka diri kami. Merendahkan diri, mengaku bahwa kami acap kali telah gagal untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami gagal mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, jiwa, akal budi, dan kekuatan kami, sehingga kami cenderung tidak taat pada firman-Mu. Kami juga gagal mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri sendiri. Ampunilah kami ya Bapa, bukan karena kami layak untuk beroleh pengampunan, bukan juga karena kami cukup baik untuk menerima pengampunan-Mu, tapi semata-mata oleh anugerah-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan menebus kami. Kami mohon ampun padamu Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Yang mau bertobat
Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita pada firman Tuhan. Kita menyanyikan bersama, Tuhan Allah telah berfirman, Kidung Jemaat 53 ayat 1 sampai 3. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu diberitakan. Biarlah Roh-Mu yang kudus berkenan menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memandang keajaiban-keajaiban dari firman-Mu. Kami boleh mengerti pesan firman-Mu dengan benar, berpegang teguh padanya, dan hidup setia dan gembira melakukan
pesan-pesan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kejadian pasal 45 ayat 3-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir, datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucu-cucumu, kambing, domba, dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Dan di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu, dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari, lalu dipelukannya lah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur antar bacaan. Diambil dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 11, dilanjutkan ayat 39 dan 40. Kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan.
Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Dan bergembiralah karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Bacaan kedua terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai 50. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup, kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tapi Allah memberikannya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbidaksanaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah. Demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Demikianlah sabda Allah. Lukas 6 ayat 27 sampai 38. Lukas 6 ayat 27 sampai 38. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu
Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati, dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Saudara, kita hidup di sini dan kini di dunia nyata. Di dalamnya kerap berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa berkuasa, dia yang menentukan. Siapa paling banyak, dia yang benar. Demokrasi menjadi mobokrasi. Meski konon hukum adalah panglima, senyatanya politik, yakni real politik. Hitung-hitungan untung rugi dalam pusaran kekuasaan. Itulah yang terjadi. Dalam situasi seperti ini, mereka yang kecil, miskin dan lemah, rentan untuk ditindas, mendapat perlakuan sewenang-wenang, jauh dari pintu-pintu keadilan. Mereka menjadi pihak yang salah karena kalah, dan selalu kalah karena disalahkan. Kita, para pengikut Tuhan Yesus, meski melalui iman dalam Kristus sudah dibenarkan dan diangkat menjadi anak-anak Allah, tidak tinggal di Taman Eden yang damai, yang adem tentrem kadya siniram banyuwayu sewindu lawase. Allah justru menempatkan kita di dunia nyata, yang di sini gersang, di sana seram. Semak duri, kerikil tajam, ular derik, singa yang lapar ada di mana-mana. Bukan itu saja, kita juga kerap terbilang di antara mereka yang kecil, miskin dan lemah, yang rentan ditindas, menjadi korban perlakuan sewenang-wenang, dijauhkan dari pintu-pintu keadilan.
Saudara, mengapa Allah tidak menempatkan kita di Taman Eden? Melainkan seperti di dunia nyata yang bisa diibaratkan dengan perkataan Kidalang, alas kung liwang-liwung, jalmo moro, jalmo mati, soto moro, sato mati. Mengapa bukan di oasis di tengah gurun, melainkan di tengah gurun yang jauh dari oasis? Ihwal mengapa, saudara? Seringkali kita tidak menemukan jawabannya. Kecuali misteri yang coba kita terima entah dengan teriakan frustrasi atau dengan sikap doa yang khidmat penuh rasa takzim berserah diri. Ini misteri ilahi. Dengan perkataan lain, saudara, hampir tiada jawaban untuk pertanyaan mengapa, kecuali misteri ilahi yang mengizinkan tumpah ruahnya kezaliman dari dalam hati manusia yang berdosa. Akan tetapi saudara, kita masih bisa mencandra ihwal tujuan Allah menempatkan kita di dunia nyata yang berkekerasan ini. Yusuf yang pernah teraniaya berkata-kata tentang tujuan Allah melalui rangkaian pengalaman pahit yang dijalaninya, yaitu untuk memelihara kehidupanmu. Demikian Kejadian 45 ayat 5 dan 7. Yusuf menderita, bahkan banyak menderita, untuk kemudian menjadi berkat bagi sebuah keluarga besar, cikal bakal bangsa yang kemudian menghayati dirinya menjadi atau sebagai umat Allah. Di hadapan sengsara dan maut yang kian mendekat, Yesus dari Nazaret berkata, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yohanes 12 ayat 24. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu sebelum masuk ke dalam kemuliaannya? Ujar Tuhan yang bangkit, Yesus Kristus, kepada dua murid yang memutuskan untuk pulang kampung dalam kekecewaan dan kebingungan. Lukas 24 ayat 26. Semua orang Israel harus tahu, kata Rasul Petrus di puncak orasinya di hari Pentakosta kepada massa orang Yahudi, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Dan dalam nama Tuhan yang bangkit itulah berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa dimasyurkan ke seluruh dunia. Lukas 24 ayat 47. Berdasarkan prinsip yang sama, saudara, Rasul Paulus berbicara tentang dialektik antara kematian dan kebangkitan dengan mengatakan, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. 1 Korintus 15 ayat 42a dan 3. Jelas kiranya saudara, dalam rencana ilahi kita menderita, dizalimi, diperlakukan tidak adil, juga sewenang-wenang. Itu bukan tanpa tujuan. Kita sedang menuju kemuliaan melalui jalan penderitaan. Akan tetapi saudara, Alkitab juga berkata-kata tentang bagaimana seharusnya kita bersikap atau apa yang harus kita lakukan ketika kita dianiaya. Pemazmur mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan berharap kepadanya. Ajakan ini didasarkan pada pemahaman bahwa Allah Maha Adil dan berpihak kepada kaum yang tertindas, yakni mereka yang miskin, kecil, lemah, dan menjadi korban kesewenang-wenangan pihak yang lebih kuat.
Nantikanlah Tuhan, kata sang pemazmur, sebab ia pasti akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Tapi bukankah ini merupakan anjuran untuk bersikap pasif, berpangku tangan? Sepertinya begitu. Lebih-lebih pemazmur juga mengatakan berdiam dirilah dan nantikanlah Tuhan di ayat yang ke-7. Tapi tidak, sama sekali tidak. Berdiam diri di sini berarti menenangkan diri dengan mencari wajah Tuhan. Sebab bila kita tidak menenangkan diri, kita bisa bertindak serampangan, mengikuti keinginan hati kita yang justru cocok dengan rumus dunia. Balaslah kejahatan dengan kejahatan. Padahal dengan membalas kejahatan dengan kejahatan, kita menjadi sama saja dengan, dalam tanda petik, musuh kita, yakni pihak yang telah menzalimi kita, yang memperlakukan kita dengan tidak adil dan sewenang-wenang. Justru karena kita telah menenangkan diri kita di hadapan Tuhan, saudara, kita dapat melakukan anjuran pemazmur berikutnya. Lakukanlah yang baik, berlakulah setia. Ayat 3. Dalam teks Ibrani kita mendapati kata-kata betah, bahwa, wa'aseh tov, shekan eretz, ur'eh emuna. Yang secara harafiah dapat kita terjemahkan, percayalah kepada Tuhan, buatlah kebaikan, diamilah negeri dan tetaplah teguh. Kita diminta, saudara, untuk bertarung melawan yang jahat dengan percaya kepada Tuhan. Melakukan kebaikan, mendiami negeri dan tetap teguh. Orang yang percaya kepada Tuhan memerangi musuh dengan melakukan kebaikan. Pantang tinggal gelanggang colong pelayu. Tetap teguh, teguh yuwono selamat, selamat soko kersaning Gusti. Kita pun bergembira sementara melakukan perjuangan itu. Saudara, Tuhan kita Yesus Kristus mengkonkretkan ajakan pemazmur ini dengan mengatakan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lukas 6 ayat 27-28. Dengan jalan itu, saudara, kita tidak hanya terhindar dari kemungkinan untuk menjadi sama jahatnya dengan orang-orang yang menzalimi kita, tapi kita juga memperlihatkan yang ilahi, yang maha tinggi, Bapa kita kepada mereka. Allah bermurah hati kepada semua orang, termasuk kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepadanya. Nah, sekarang Dia mau menyatakan dirinya kepada orang-orang yang zalim melalui kita. Dikonfrontir dengan kebajikan anak-anak Allah, orang-orang zalim itu justru dimungkinkan untuk berjumpa dengan Allah sendiri. Perjumpaan yang memungkinkan mereka untuk mengenal Allah dan tiba pada pertobatan. Dalam konteks ini, saudara, kita menyadari betapa kita membutuhkan Roh Kudus, baik untuk memampukan kita tetap percaya, tenang, berharap, dan melawan kejahatan dengan kebaikan, maupun untuk memampukan musuh-musuh kita melihat Allah melalui kita dan mengalami anugerah-Nya yang mempertobatkan, mengampuni, dan mengubahkan mereka. Lantas bagaimana dengan perkataan Tuhan Yesus? Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Lukas 6 ayat 29. Saudara, Tuhan Yesus tidak sedang menyuruh kita untuk pasrah bongkoan membiarkan diri digebuki sampai babak bundas. Tidak. Ia sedang memberi contoh strategi perlawanan terhadap kejahatan. Sebuah strategi yang membantu kita untuk tidak berubah menjadi sama dengan para pelaku kejahatan, sekaligus untuk membuka ruang-ruang kesadaran. Strategi yang didasarkan pada kearifan lokal,
Yang boleh jadi berbeda antara pembaca Injil Lukas yang mula-mula dan kita di sini dan kini. Tapi inilah inti strategi ini, yaitu berikan juga kepadanya pipimu yang lain, biarkan juga ia mengambil bajumu. Intinya adalah upaya mengungkapkan kepada publik, kepada masyarakat, bahwa kita benar-benar tulus, bahwa kita memiliki niat baik kepada semua orang. Bahkan meskipun kita terus dikuyok-kuyok, tetaplah berdiri di garis lurus. Begitu pesan almarhum Romo Mangunwijaya kepada kaum muda di tengah perlawanan mereka kepada rezim otoritarian Soeharto. Tetaplah kita di garis lurus. Gunakan kearifan lokal yang ada untuk menunjukkan bahwa kita tulus dan berniat baik, ingin menjadi berkat melalui kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat. Pelan namun pasti kita akan melihat betapa masyarakat, baik nasional maupun internasional, akan melihat kemurnian kita dan kekonyolan para penganiaya kita. Mereka akan bersuara atas nama hak asasi manusia, kebebasan beragama, keadilan, dan demokrasi. Mereka akan menekan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menyadari bahwa negeri ini tidak boleh dibiarkan berhukum rimba dan bertindak sebagaimana seharusnya. Saudara, kita sedang berjuang melawan musuh, yakni ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Kita sedang berjuang demi keadilan, seturut dengan nilai-nilai Injili, berpedoman pada firman Allah, berpantang bagi kita untuk tinggal gelanggang colong pelayu. Maju terus, ever onward, never retreat, dengan kasih, kebaikan, dan kebenaran. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Umat Tuhan dimohon berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, dan kita ikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyatukan hati kita untuk memanjatkan
syafaat kita. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu untuk memanjatkan syafaat atau permohonan kami. Pertama-tama kami berdoa untuk pemerintah pusat dan daerah. Kami berdoa sementara pemerintah pusat gencar dengan pembangunan. Kami berdoa Tuhan yang menolong para penyelenggara negara untuk boleh melakukan tugas-tugasnya dengan takut akan Tuhan, menghormati rakyat, berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Berikan hikmat, mampukan mereka melaksanakan tugas-tugas mereka, mampukan mereka untuk membedakan yang benar dari yang salah, yang baik dari yang buruk, yang berguna dari yang tidak berguna untuk rakyat, dan berani untuk menentukan sikap yang benar bagi kesejahteraan dan kedamaian seluruh rakyat. Kami berdoa Bapa Surgawi untuk kehidupan bermasyarakat di masa pandemi. Tuhan, biarlah solidaritas, kebersamaan, semangat gotong royong, saling menjaga, mengupayakan bukan hanya keselamatan pribadi atau bahkan kenyamanan pribadi. Kami boleh mengalami suasana kebersamaan gotong royong saling bertanggung jawab di tengah-tengah masyarakat. Dan bersama-sama kami boleh menang atas pandemi yang masih berlangsung ini. Kami berdoa Bapa Surgawi untuk Gereja Kristen Indonesia dan gereja-gereja di Indonesia pada umumnya, agar boleh tetap hidup dalam kebersamaan, senantiasa satu pikir, sepenanggungan, menghadapi tantangan bersama dalam hidup menggereja dan bersaksi, melayani di bumi Indonesia, negeri kami tercinta. Kami berdoa untuk pergumulan kami segenap jemaat Bapos Taman Yasmin, demikian juga para simpatisan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami. Tuhan, biarlah keluarga kami boleh terus tumbuh dikuatkan dalam cinta, pengharapan, iman. Dan Tuhan yang mencukupkan kebutuhan keluarga kami. Engkau yang hadir mengaruniakan sukacita, kasih, dan damai sejahtera berlimpah. Mampukan kami untuk saling sayang, cinta, dan setia seorang dengan yang lain dalam keluarga. Demikian kami berdoa pula untuk para senior atau lansia kami, Bapa. Berikan kekuatan di usia senior mereka, boleh diteguhkan dalam iman, dimantapkan dalam pengharapan, dan terus berlimpah-limpah dengan cinta dan kasih sayang. Tolong mereka dalam segala kerapuhan boleh tetap menikmati kehadiran dan cinta kasih Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terganggu kesehatannya, bahkan barangkali bergumul dengan sakit penyakit, termasuk juga COVID-19. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan limpah-limpahi hati mereka dengan sukacita. Nah, sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kami. Tuhan berkati pengobatan, perawatan, tangan-tangan dokter, Tuhan pakai. Demikian juga kehadiran orang-orang tercinta yang merawat. Semua dipakai Tuhan. Begitu juga Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pergumulan kami, juga pergumulan saudara-saudara kami di berbagai tempat.
berkenaan dengan hak beribadah yang dicabut bahkan dengan sewenang-wenang. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan. Kami boleh sabar, tapi kami juga boleh melakukan terus apa yang menjadi tugas kami, mengerjakan kebaikan. Tuhan, biarlah perjuangan untuk mendapatkan apa yang sebetulnya merupakan hak kami. Tuhan berkati, meskipun berat akan terus dijalani, karena kami percaya kami berpijak pada landasan yang benar, dan kami sedang mengerjakan sesuatu yang bukan hanya bagi kepentingan kami, tapi bagi kepentingan yang sangat luas, yaitu hak setiap orang, setiap komunitas untuk beribadah. Mohon pertolongan Tuhan. Kami berdoa Bapa Surgawi untuk program pelayanan Bapos GKI Taman Yasmin. Program yang sudah tersusun, dilaksanakan, kiranya boleh berlangsung sebaik-baiknya, menjadi berkat dan menumbuhkan terus iman, pengharapan dan cinta di dalam Tuhan dan kepada sesama kami. Demikian juga kami berdoa, Tuhan jaga dan peliharakan terus kesehatian jemaat dan pengurus. Sementara kami berjuang bersama, bahu-membahu, bercancut tali wondo, holopis kuntul baris, kami boleh menyaksikan tahap demi tahap betapa Tuhan nyata memberikan pimpinan dan jawaban-jawaban dalam perjuangan ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami panjatkan permohonan kami kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan. Karena inilah yang berkenan kepada Tuhan. Dengan memberikan persembahan, Tuhan menghendaki agar jemaat dapat berkembang dan saling tolong-menolong. Sebelum kita memberikan persembahan, baiklah kita mengingat kata Alkitab di dalam Mazmur 118 ayat 28 dan 29 yang berkata demikian. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Persembahan jemaat dapat ditransfer melalui nomor rekening BNI dengan nomor rekening seperti tertera pada layar, atau dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada bendahara gereja ketika sudah dapat beribadah kembali secara normal. Untuk mengiringi persembahan kita, baiklah kita menyanyikan lagu persembahan dari PKJ 146 bait 1 sampai 3, bawa persembahanmu. Suka cita
Umat terkasih dimohon berdiri. Marilah kita bawa persembahan kita dan berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, sumber segala berkat yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah, agar persembahan ini berguna bagi pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap boleh mempersembahkan hidup kami kepadamu dan bermurah hati kepada sesama kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan terkasih, marilah kita menyanyikan lagu pengutusan dari NKB 193 bait 1-3. Aku hendak tetap berhati tulus. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dengan mengemban amanat firman Tuhan. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, atas nama Jemaat GKMI Yogyakarta, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada Pendeta Rudianto selaku Gembala Jemaat Gereja Kristen Muria Indonesia Yogyakarta untuk melayani kebaktian minggu ini. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menaungi kita semua. Kiranya juga rasa kebersamaan dan persaudaraan antara Jemaat GKMI Jogja
dan jemaat GKI Taman Yasmin semakin erat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.